KDMP nih, kita bicara mengenai KDMP. Buka, tutup, banyak sekali. Jadi terkesan tuh nggak siap. Presiden datang buka, presiden pergi tutup. Barangnya mungkin minjem itu. Ini hanya kembali ke zaman dulu, 1,8 triliun. Sejak itu turun terus. Kalau Pak Menteri berhasil naik ini sejarah Pak, bisa naik kembali ke 1,8. Komisi 6 mendukung, ya. Saya pikir angka yang masuk akal, karena 10 tahun yang lalu juga sudah di angka itu. Bahkan 15 tahun yang lalu, zaman Pak Airlangga Hartarto, di atas itu. Ya. Jadi Pak Menteri harus berjuang, dibantu oleh teman-teman Banggar dan sebagainya. Di sini banyak teman-teman Banggar. Ada Pak Kanang ini, menentukan Pak ini, harus digandeng nih Pak Kanang ini. Ya, jadi ini tokoh di balik yang memberikan pengaruh besar di Banggar. Jadi itu. Nah, yang saya dari anggaran ini kemudian yang saya ingin tanyakan adalah, ini ada angka yang cukup menyolok, yaitu mengenai pembinaan dan pengembangan rantai nilai koperasi, itu 20 miliar sendiri. Ya kan? Dari anggarannya existing ini, yang sekarang 2027 indikasi ini. Ini kan harus diperjelas Pak Menteri. Apa rantai nilai yang akan dikembangkan seperti apa? Karena dari semua yang saya lihat paling besar ada di sini, 20 miliar. Ketemu belum angkanya? Sudah kan? Program perkoperasian di Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing. Itu kan jumlahnya 42 miliar, 42,5 miliar. Nah, yang dari detailnya yang banyak itu ada di pembinaan pengembangan rantai nilai koperasi. Ini ada angka yang cukup menyolok di sini. Nah, nanti Pak Menteri bisa menjelaskan rantai nilai apa yang mau dikembangkan. Karena kan kita juga nggak jelas rantai nilai seperti apa. Apa KPI-nya Pak Menteri, Pak Peri? Ya, KPI-nya apa? Bahwa ini akan berhasil gitu. Jadi ini tentu, nah ini kan banyak komoditas apa yang diprioritaskan dalam rantai nilai itu nanti. Ini kan juga menjadi pertanyaan. Ya. Nah, saya pikir yang lain saya kecil-kecil nggak ada isu Pak. Ya, yang paling besar ya hanya itu gitu. Nah, yang kedua adalah ini memang kalau kita lihat banyak beredar bahwa banyak koperasi itu sebetulnya banyak masalah di tata kelolanya. Ya, kita melihat banyak sekali koperasi yang buka tutup, nggak jelas. KDMP ini, kita bicara mengenai KDMP. Buka tutup, banyak sekali. Jadi terkesan tuh nggak siap. Presiden datang buka, presiden pergi tutup. Barangnya mungkin minjem itu, ya kan? Saya nggak tahu minjem atau apa, beli atau apa, saya nggak tahu, ya kan? Kemudian yang kedua, banyak juga yang kemudian ada di dekat kuburan dibuat. Di mana itu dekat kuburan tuh, di Lamongan. Ya. Kemudian ada yang berhadap-hadapan, banyak di berita. Ada yang di tengah hutan di Wonogiri. Ya, di atas gunung di desa Ketiten Kendal. Ya. Banyak yang berdampingan. Kan konsepnya berdampingan buat apa gitu. Jadi ini terkesan memang belum siap, Pak Menteri. Nah, kalau ini dijalankan terus, maka diperkirakan nanti ke depan lokasi saja nggak benar. Kalau ini benar banyak terjadi, kalau ini dijalankan, ya diperkirakan banyak KDMP yang akan mangkrak, Pak. Mangkrak. Bahkan sudah jalan bangkrut. Kalau sehari hanya dapat sekian rupiah, 1 juta atau 500.000, ya lama-lama bangkrut Pak. Itu. Nah maksud saya di mana, kenapa Kementerian Koperasi nggak melakukan verifikasi dan
validasi sebelum buka, sebelum itu berjalan. Di mana fungsi koperasi di sini? Mestinya menjadi tugas Kementerian Koperasi untuk melakukan verifikasi dan validasi. Misalnya, ini dekat kuburan Pak, siapa yang mau beli di situ? Menjelang malam yang ada takutnya banyak hantu Pak, gak ada yang datang mau beli. Nah, ini kan harus verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi. Nah, yang hal-hal ini kenapa bisa lepas di atas gunung? Misalnya, sepi sekali. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Ada nggak studi kelayakan bisnisnya sebelum dibuka? Atau ini hanya ngejar target aja? Hanya ngejar target, angka, wah sekian, 1061. Ntar ke depan berapa lagi? Padahal banyak yang nggak siap. FS-nya ada nggak? Nah ini kan mesti menjadi bagian dari tugas Kementerian Koperasi. Maka di mana ini letak permasalahan ini? Kenapa bisa lepas dari pengamatan Kementerian Koperasi? Kalau bukan tugas Kementerian Koperasi, nanti dijawab, Pak, ini bukan tugas Kementerian Koperasi. Supaya ke depan kalau ada yang mangkrak banyak, jangan Bapak yang disalahkan. Kementerian Koperasi ini. Bu, ternyata diperiksa Kementerian Koperasi, Menteri Koperasinya yang nggak memberikan pengawasan dan pembinaan dengan benar. Maka kesalahan ini dilempar ke Kementerian Koperasi. Nah, kalau ini terjadi, jangan-jangan nanti takutnya jadi kayak seperti BGN, Pak. Itu, ya kan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya minta Pak Menteri menjelaskan apa indikator keberhasilan KDMP. Ini yang belum jelas bagi kami. KPI-nya apa? Indikator keberhasilan yang objektif itu apa? Apakah jumlah yang berdiri, bangunan yang selesai, omset atau keuntungan? Ini kan bisnis, Pak, sebetulnya. Ini kan bisnis, bukan sosial ini. Masa udah dibukain usaha, kemudian udah dibina, nggak dilepas-lepas. Kan suatu saat harus dilepas, Pak. Nggak dikasih terus. Kalau dikasih terus manja, Pak. Nah ini modalnya habis nanti. Bagaimana selanjutnya? Nah indikator keberhasilan KPI, indikator yang objektif apa dari Koperasi Desa Merah Putih? Nah ini harus dijelaskan pada publik sehingga publik tahu bahwa ada indikator yang objektif yang diukur. Ini kelihatannya target Pak, angka. Wah 1061. Ntar 5.000 berapa, ntar 80.000. Wah kejar terus angkanya. Pak Ferry, kalau ini dikejar terus 80.000 dalam jumlah singkat, itu udah hampir dipastikan Pak, banyak yang mangkrak Pak. Hampir dipastikan banyak yang mangkrak. Maka tolong ini dicegah sebelum menjalar kemana-mana. Verifikasi dan validasi ini juga menjadi penting. FS-nya penting. Nah, kita minta Kementerian Koperasi menjalankan fungsi itu. Jangan hanya diem di situ. Ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah terkait isu bahwa beredar berita bahwa Bapak membeli dari distributor. Wah, ada truk-truk ngangkut di Surabaya itu kalau nggak salah. Ya. Ini model bisnis apa yang mau dikembangkan? Apa keunggulan bisnis Bapak? Apa core kompetensinya? Prahalat dan Gary Hammer mengatakan bahwa harus ada core kompetensi. Kompetensi inti. Apa kompetensi? Kalau cuma ngambil barang dari Indomarko kemudian ditaruh, besok dipulangin lagi. Wah ini mah kacau model bisnisnya udah nggak benar. Bapak, bagaimana Bapak bisa bersaing dengan Alfamart dan Indomaret kalau Bapak model bisnisnya kayak gini? Sampai sekarang ini belum ketemu Pak, saya nggak lihat jelas model bisnisnya seperti apa. Bapak tahu nggak berapa SKU yang dijual oleh Indomaret dan Alfamart? 4.500 sampai 6.000. Bapak bisa berapa kalau hanya jual barang-barang BUMN? Sedikit sekali, 600, 400. Mereka 4.500 sampai 6.000. Kalau masyarakat datang apa hanya beli beras, beli gas? Tidak Pak, beli yang lain-lain. Ciki, snack, semua Pak dia beli Pak. Bagaimana Bapak menuju ke level yang sama? Ini tugas Kementerian Koperasi, model bisnis. Itu. Kalau Bapak nggak jelas, nanti Pak Kanang Pak, dia jagoan Pak soal-soal gini. Ya. Jadi menuju ke sana roadmap-nya bagaimana? Ini belum lihat oleh saya.
Belum kelihatan nih roadmap menuju ke sana untuk menciptakan keunggulan bersaing yang sustainable. Kalau kita bikin bisnis, house model bisnisnya Pak, the sustainable Pak. Ini nggak kelihatan sama sekali. Nah ini yang kita harapkan ke depan. Dibantu oleh Komisi 6, kita bisa bantu Pak. Bapak jangan malu ngomong sama kami, ini banyak ahli-ahli model bisnis di sini. Model apa aja, model bisnis, model politik, semua jago-jago di sini Pak. Bapak minta bantu, kan teman kita semua Pak. Jadi jangan diam. Gitu. Nah ini yang saya harapkan. Coba bisa nggak Bapak bersaing sama Indomaret, Alfamart? Untuk bisa hidup bersaing, Bapak harus menutup yang lain. Itu nggak boleh Pak. Itu tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Misalnya, Bapak mau buat ini dengan menutup yang lain, itu nggak bisa Pak. Itu nggak sesuai dengan ekonomi Pancasila Pak. Bapak harus bisa bersaing. Nah, menciptakan bisa bersaing, punya keunggulan bisnis, itu yang Bapak harus punya. Itu yang saya harapkan dari Kementerian Koperasi. Nah, ini saya ingin lihat roadmap-nya juga bagaimana. Saya ingin lihat ke depan, ya, nanti kita diskusi lebih lanjut. Saya pikir dari saya 4-5 poin itu Pak Menteri, ya ini hanya sebagai teman Pak. Benar-benar karena saya cinta Kementerian Koperasi ini soku guru Pak, pasal 33, ya. Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang hidup Pak, ya. Nggak hidup-hidup ini Kementerian Koperasi. Yang punya daya saing itu 23%, hampir 77%. Keunggulan bersaing koperasi itu nggak punya keunggulan bersaing, Bapak Ibu semua. Jadi coba nanti buat indeks competitiveness koperasi. Ya, kok saingnya lemah sekali. Nah ini tugas Pak Ferry dan saya yakin Pak Ferry bisa. Terima kasih, Merdeka.